Syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Imamil Muttaqin wa Qaidil Ghurril Muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Para alim ulama, para kiai, para asyatid yang saya taati fatwa-fatwanya, Rumahiyai Masyuri, Rumahiyai Samsul, mugi-mugi panjang umur, sihah wal afiyah. Khusus wal khusus, malam ini saya sangat berbahagia sekali. Beliau yang sangat berjasa kepada Pondok Pesantren Az-Zaini yang saya asuh, yang pada waktu itu beliau resmikan pondok kami ini tahun 2014, 7 tahun jenderal. Saya bangga, senang, terharu beliau hari ini hadir di pondok kami. Beliau 2014 masih Panglima TNI. Sekarang beliau Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia. Doakan, coba sing khusus, doakan mudah-mudahan beliau bisa memimpin bangsa Indonesia. Amin. 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 Al-Fatihah. Sepanjang sejarah, Mas, pondok pesantren itu yang meresmikan camat, biasanya bupati, gubernur, menteri. Ini khusus berkhusus, luar biasa, sepanjang Indonesia merdeka baru Panglima TNI Jenderal Muldoko yang pada waktu itu meresmikan Pondok Az-Zaini. Saya akan balas khusus Solo. Jenderal, suhunya orang yang waras insya Allah boten mantis ya. Lek pengasuh yang rotok boten waras insya Allah kabul. Amin. Amin. Doakan beliau jadi pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Al-Fatihah. Romo Uskup Agung Monsinyur, terima kasih. 3 tahun kita tidak ketemu. Selonjor tidak apa-apa, Monsinyur. Terima kasih hadirnya. Ini banyak yang hadir, jenderal, sahabat-sahabat kita, lintas agama, ada para frater, ada pengusaha-pengusaha nasional hadir, ada rektor IKIP, UNM, Profesor Prof Yudin. Terima kasih.
Ketua DPR hadir, Ketua Yayasan ITN hadir, Rektor ITN hadir, Dirut Menko hadir, semua hadir dalam sebuah majelis. Mudah-mudahan maulid ini menjadikan berkah semuanya. Amin, amin, Allahumma. Ketua Perindo Pak Aditano terima kasih hadir, luar biasa. Saya tidak panjang lebar, beliau akan sambutan. Ingat pesannya Gusen, sambutan. Setelah sambutan akan dilanjutkan ceramah agama oleh ayahanda saya Romo Kiai Haji Ahmad Mujahid yang saat ini usia sudah mencapai 18 tahun. Coba Masya Allah, ini kalau ke atas Jenderal 81, ke bawah 18 Jenderal. Luar biasa. Doakan ayahanda nih panjang umur, amin. Khusus ayahanda Romo Haji Ahmad Mujahid, saya telepon dadak ayahanda, tolongan anda ditemani, ini jenderal yang hadir. Karena waktu peresmian beliau yang doa, terakhir 2024 penjenengan yang doa. Amin Allahumma, amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi saya tidak panjang lebar, ceramah agama ayahandanya Mujahid, kemudian baru maulid Nabi selesai. Jadi saya mewakili, saya terima kasih Jenderal sebagai pribadi, sebagai saudara Jenderal, jamaah sangat rindu kepada Jenderal, dan alhamdulillah Jenderal hari ini bisa hadir, dan mudah-mudahan berikutnya insya Allah kabulkan doanya Gus. Yang tahu doa saya cuma saya, jenengan tidak tahu. Pokoknya Fatihah saja sudah. Kulo sing nyuwuk pun nggih, kulo sing nyuwuk nggih. Jadi beliau sambutan, setelah sambutan beliau akan mendahului, kita terus lanjut ceramah agama. Setuju? Capek keliling Indonesia, Blitar, Sumber Pucung, Surabaya, baru Malang. Tapi insya Allah lebih capek yang menjadi Panglima TNI. Beliau ini kalau udah cinta sekonyong kotor sama Kanjeng Sunan Tumpang ini. Bayangkan Presiden SBY sudah waktu itu minta Pak Muldoko hadir Jumat, berangkat ke sini, saya telepon beliau, Jenderal tolong resmikan, siap, langsung luar biasa. Berangkat sampai Surabaya, balik lagi Jakarta, rapat. Bayangkan Jumat hadir menuju ke sini, ada mendadak rapat, berangkat lagi Jakarta. Bayangkan jam 4 balik lagi Malang, balik lagi Jakarta. Masya Allah, Tuhan lu mugi-mugi hajat beliau terkabul. Amin, amin Allahumma, amin Allahumma. Alhamdulillah, terima kasih Jenderal, mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat, sukses. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqullah wa qali hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Izin Jenderal. Gak cukup ruangannya. Nun sewu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan, kita banggakan Bapak Kiai Haji Senbaik, atau saya sering memanggil Gus Sen, selaku pengasuh Pondok Pesantren Az-Zaini, Romo Kiai Ahmad Mujahid, yang saya banggakan, yang menginspirasi agar kita hidup sehat seperti beliau. Hidup sehat itu perlu diperjuangkan, gak gampang itu. Saya memelihara perut saya setengah mati susahnya. Makin tua makin perutnya makin membengkak begitu. Yang saya muliakan Bapak Uskup Agung Malang, Bapak Hendrikus, beserta seluruh jajaran teman-teman dari
agama lain, Bapak Rektor Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Prof. Yudin, MPD, Dr. Bapak Rektor ITN, Bapak Profesor Abraham, para pengusaha dan saudara-saudara saya muliakan. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dalam suasana Covid kita masih bisa diberikan kesehatan. Covid ini membawa perubahan yang luar biasa. Tidak ada satupun negara yang siap, bahkan tuh Amerika, Eropa. Betul-betul, ini sebuah game changer. Semua berubah, melahirkan tata kehidupan baru yang luar biasa. Untuk itu kita semuanya harus bersyukur, dan saya mengingatkan, ya, sekarang ini kita memang sudah menuju ke level 1 dan 2. Tetapi hati-hati, tidak boleh terlalu bergembira, jangan buru-buru euforia berlebihan, ya. Karena Covid ini seperti balon, ditekan di sini muncul di sana, tekan lagi muncul lagi di sini, berputar-putar. Tidak ada satupun yang tahu kapan Covid itu selesai. Jadi kalau masyarakat tanya, Pak, kapan Pak Muldoko Covid selesai? Tergantung panjenengan. Kalau panjenengan sedoyo taat kepada atau disiplin dengan prosedur kesehatan, prokes, protokol kesehatan, ya insya Allah nanti bisa segera selesai. Pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk segera memenuhi vaksin, karena diharapkan nanti pada 2021 akhir tercapai 70%, dan yang periode kedua itu mendekati 50%. Ini akan membantu kita semua. Berikutnya, hadirin sekalian, saya pada kesempatan ini sungguh berterima kasih kepada Gus Sen dengan seluruh alim ulama yang bisa bersatu padu dengan tokoh-tokoh agama lain dalam satu kegiatan yang sepertinya tidak mudah dipahami. Mungkin banyak orang yang nggak paham kenapa agama Islam beribadah bersama-sama. Ini nggak mudah. Kalau nggak tokohnya beliau sulit ini. Tepuk tangan dulu beliaunya. Kita punya falsafah Pancasila, ya. Bagaimana membangun sebuah persatuan. Kita bukan menyamakan agama, masing-masing agama punya keyakinan, tapi kita punya kesamaan di dalam memperjuangkan kemanusiaan. Karena sifat kasih sayang itu adalah sifat Tuhan, sifat Allah, Ar-Rahmanir Rahim, kasih sayang. Dan ini harus dimiliki oleh manusia. Kalau manusia sudah tidak memiliki kasih sayang, maka itu sama dengan yang makhluk yang lain. Cakar-cakaran dari waktu ke waktu. Itu. Jadi saya mewakili pemerintah sungguh bangga ada sebuah kegiatan. Ini bentuk implementatif dari Pancasila yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar dihafalkan, tapi ini sudah bentuk bagaimana Pancasila itu diamalkan dengan baik. Luar biasa. Luar biasa. Jadi kita saling menghormati antar agama. Kita masing-masing lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tetapi dalam konteks itu kita memiliki kesamaan sebagai manusia, yaitu memiliki kasih sayang. Kalau semua dari kita memiliki kasih sayang, maka aman negara ini. Sungguh aman negara ini. Tapi karena
curiganya kepada pemerintah berlebihan. Pemerintah dituduh inilah, dituduh itulah. Itu kalau udah bermain-main di medsos itu, akhirnya masyarakat kasihan. Ini yang bener yang mana ini? Gitu. Karena berulang-ulang akhirnya lama-lama jadi percaya. Dituduh PKI lah, dituduh apa itu asing-asing tidak mengenai dan seterusnya. Begini, saya ingin tegaskan. Saya mantan Panglima TNI. Percaya kepada saya. Tidak ada semua itu. Karena saya akan pertaruhkan segalanya untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Masa mantan Panglima TNI lemah, kan nggak mungkin. Iya, jadi saya ingin tegaskan itu bahwa tidak ada itu. Ya. Negara tidak akan memberikan kesempatan paham-paham lain di luar ideologi Pancasila. Tidak ada itu. Tidak memberikan ruang atas berkembangnya berbagai paham di luar ideologi Pancasila. Titik. Jadi ibu-ibu panjenengan harus yakin. Itu. Hadirin sekalian, saya tentu ingin menyampaikan beberapa program pemerintah agar semuanya paham. Kita sekarang ini sedang menjalankan arahan Bapak Presiden sebagai direction menuju kepada menyiapkan landasan Indonesia maju. Karena diharapkan pada 2045 Indonesia adalah negara maju. Tidak boleh lagi ketinggalan. Ya, itu. Apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini? Kalau pada pemerintahan pertama itu, pemerintah menjalankan pembangunan infrastruktur ditempatkan pada prioritas pertama. Sekarang ini pembangunan sumber daya manusia ditempatkan pada urutan pertama. Bentuknya seperti apa? Ya. Presiden itu sampai mengurusi stunting. Mungkin ibu-ibu belum begitu paham apa itu stunting. Stunting adalah sebuah kondisi kehidupan anak dalam 1000 hari kerja, 1000 hari Golden Gate itu anak tidak boleh kekurangan gizi. Karena nanti pengaruhnya kalau kekurangan gizi anak itu menjadi pendek, otaknya kecil, dan pada akhirnya dia tidak punya competitiveness, tidak punya daya saing nantinya. Nanti akan membebani ibu-ibu semuanya. Untuk itu, pemerintah sungguh bergiat agar anak-anak Indonesia ke depan ini menjadi anak-anak yang hebat. Itu dipikirkan dengan sungguh-sungguh agar tidak ada lagi stunting. Ya. Berikutnya, begitu SD disiapkan lagi kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Pintar untuk SMP, SMA, bahkan sekarang sudah SMA perguruan tinggi. Agar apa? Agar sumber daya manusia Indonesia betul-betul ke depan memiliki daya saing. Itu. Berikutnya, yang kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang sudah terbangun. Bentuknya seperti apa? Infrastruktur yang ada sekarang agar nantinya memunculkan pertumbuhan-pertumbuhan ekonomi baru. Untuk dibangun infrastruktur yang menghubungkan. Baik itu darat, laut, pelabuhan laut maupun pelabuhan udara. Dibangun di mana-mana. Jadi kalau ibu-ibu sekarang terbang ke Pontianak umpamanya, nggak akan malu. Karena pelabuhan udaranya itu bagus-bagus semua sekarang. Dulu kita malu. Sekarang ini perbatasan-perbatasan dibangun semuanya. Menunjukkan wajah Indonesia yang saat ini. Itu. Sekarang transportasi begitu mudah. Ke Jakarta hanya 9 jam sekarang. Itu. Ini nanti dibangun lagi agar pertumbuhan-pertumbuhan baru itu muncul. Berikutnya yang kedua adalah bagaimana menyederhanakan berbagai regulasi agar regulasi itu memberikan kepastian bagi semua para investor datang ke sini membangun sesuatu agar bisa menyerap tenaga kerja. Karena pertumbuhan tenaga kerja kita
dari tahun ke tahun meningkat sangat tajam. Ini kalau tidak segera disiapkan, maka pengangguran semakin banyak. Itu tugas pemerintah, menyiapkan semuanya. Tapi orang mau investasi akan bertanya, orang akan datang investasi ke Indonesia akan tanya. Pertanyaannya 3, stabilitasnya gimana? Stabilitas politiknya gimana? Stabilitas keamanan gimana? Kita menjaga stabilitas itu dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh negara ini terancam oleh siapapun. Enggak boleh. Enggak boleh diganggu oleh siapapun. Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Coba kita lihat. Ibu-ibu, mari kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan. Apa yang terjadi di Suriah dan beberapa negara lain. Semuanya tidak tahu kapan penderitaan mereka akan berakhir. Semuanya terganggu. Anak tidak bisa sekolah. Kehidupan enggak jelas. Kita tidak boleh seperti itu. Kita harus jaga. Semua masyarakat harus ikut menjaganya. Itu. Yang kedua akan bertanya, ada kepastian tidak berinvestasi di Indonesia? Maka disiapkan Omnibus Law, 72 undang-undang yang semrawut gak karuan diharmonisasi agar ada kepastian berusaha di sini itu. Pertanyaan yang ketiga, ada nggak efisiensi logistiknya? Angkutannya mahal, jalannya rusak, jauh gak karuan. Orang males datang itu. Dengan adanya jalan tol sekarang dekat dengan pesantren, enak orang kira-kira? Enak tak ya? Iya. Semuanya juga merasa enak. Itu 3 hal itu. 3 hal itu bisa terlaksana dan terjaga oleh kita semuanya. Guyup seperti inilah yang bisa menyelesaikan persoalan. Kalau ribut terus, gak mari-mari. Kayak poco-poco itu gitu. Tarian poco-poco, maju mundur, keringetan tapi gak maju-maju. Jangan seperti itu. Untuk itu, saya sekali lagi bersyukur pada malam hari ini saya menemukan sebuah kegiatan keagamaan, sebuah kegiatan kebangsaan, sebuah kegiatan yang membangun persatuan dan kesatuan. Dan ini harus kita jaga, Karena stabilitas tadi yang saya katakan tadi sebagai prasyarat tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendirian. Melalui Gusin seperti inilah negara sungguh terbantu. Kita berikan tepuk tangan kepada beliau. Kepada Bapak Uskup kita berikan tepuk tangan. Hadirin sekalian, saya sungguh terhormat bisa berbicara di sini. Saya ingat waktu kecil saya, Gus, saya itu dulu lahir di Langgar. Langgar itu Suwili gitu loh. Di musola gitu loh, ya musola. Jadi saya itu rumah saya di sebelah musola, Pak Haji Aziz namanya. Kecil saya itu berada di situ. Saya sungguh tidak pernah membayangkan akan menjadi seorang jenderal. Dari mana asalnya? Anak petani cilik miskin begitu. Betul, hidup saya tinggal di situ. Siang malam di situ. Kalau pagi-pagi di gua punya kalau kiaiku itu pakai jalin gitu. Saya itu saham gitu kan. Dua bukti. Bangun pagi, sholat subuh, pulang ke rumah gelendeng karo bapakku ke sawah, nyirami tembakau lah, gecik jagung, kedelai, gitu. Jadi saya ingin tekankan kepada ibu-ibu dan bapak sekalian, masjid, pesantren, tempat seperti ini adalah tempat pembentukan karakter nasional, karakter building. Itu saya yakini itu
Kalau saya dulu mungkin nggak, hidup saya tidak dilanggar. Dilanggar itu langgar ya, bukan dilanggar tenanan itu. Musola, di musola. Mungkin beda mana kira-kira. Tapi karena saya diajar waktu itu oleh kiai-kiai dengan keras, malam harinya silat, ya, habis ngaji silat, itu akhirnya jadi pemberani seperti Muldoko sekarang ini gitu. Bukan jadi orang yang lembek-lembek itu lebih. Ini tenanan ini saya kuat. Demikian hari sekalian, jadi yakinilah, jangan pesimis. Siapapun sekarang ini bisa menjadi apapun. Anak-anak ibu-ibu sekalian bisa jadi panglima TNI, bisa jadi menteri, bahkan bisa jadi presiden. Jangan ragu-ragu. Yang penting dididik dengan baik, dikawal dengan baik dalam suasana lingkungan sekarang yang seperti ini, di mana ada narkoba, di mana ada berbagai macam hal yang luar biasa sekarang. Tolong dijaga. Kawal pendidikannya dengan baik, kesehatannya dipelihara dengan baik. Insya Allah tidak ada yang mustahil. Yakin, kun fayakun, pasti jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjutkan ceramah oleh Ayahanda Romo Kiai Ahmad Mujahid. Ditunggu sampai subuh selesai. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qadil qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila to trick introduction di ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini ayat wujudnya sekarang. Beliau ini lintas agama macam-macam. Kalau sing agama Islam gak sembahyang loh. BE. Ono dulur Kristiani gak tau nang gereja blas. Maka beliau mengatakan ini korum pembentukan mental. Ya, nanti dengarkan. Ingin suki? Ngomong. Ingin suki? Duitnya akeh? Motor hebat? Rumah tingkat? Rumah tangga bahagia? Urus sendiri. Ngurus awakmu sudah. Mohon maaf setelah mohon maaf. Saya kasih kunci satu. Ibu ingin apa pasti wujud. Pak Mujahid divonis mati 2008, sekarang masih ceramah. Ada kuncinya. Mulai berangkat yakini, gerakan positif, panggil asma Allah dan Muhammad. Selesai. Di bawah Muhammad siapa? Para anbiya mursalin termasuk Sirul Asraf yang beliau sebut tadi. Nabiullah Khidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Khidir. Assalamualaikum ya Khidir. Assalamualaikum ya Khidir.
istajib li hadil hajakum kullu. Selamat maksusan jenderal kita. Mudah-mudahan niat yang suci dikabulkan dan pasti dikabulkan. Ya, pasti kabul. Ini hadil kabul di syafaat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai bukti yang ceramah, usia 81 keliling tidak pernah berhenti. Ceramah kalau nggak di stop nggak akan berhenti. Pak Jenderal, saya di Semarang 5 hours, okay. I speak di public about Muslim 5 hours, 5 jam saya tadi gara-gara ditantang sama wali kota. Koyo ngopo keluru Kiai Malang jatuh nama Arema. Oh, si wetan aja turunane wong gendeng. Masya Allah. Aku diwinya dulu anakku kurang ajar ya tak maklumi. Manjane kiai ini wong gendeng. Yang saya hormati, sangat saya banggakan beliaunya Bapak Jenderal kita. Yang beliau datang ke sini saat itu kan juga saya yang ceramah. Saya yang siap di sini mendampingi jenderal. Sekarang mendampingi lagi. Saya keliling-keliling Jawa Tengah, Jawa Barat, baru datang tadi malam. Ya, ditelepon anak saya ketemu. Enak, jangan sampai telat Bapak. Beres. Telepon mana? Tak sentak. Wah, kopu aja. Let's go. Oke. Ini saudara kita semua. Allah dawuh ya ayyuhan nas. Hai manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku ciptakan kalian dari laki dan wanita. Masculine and feminine gender. Itu interaksi. Li ta'arufu. Ya ini. Ini tugas Quran. Untuk kita saling kenal, tahu diri, membantu satu dengan yang lain. Begitu, Bu. Dan keimangan kucing oleh ganjaran apa? Jenengan dulur menungso oleh ganjaran apa? Kok tegas? Ini bentuk dari perintah Allah seperti ini. Dan mencari masjid seperti ini sulit jenderal. Kalau nggak anak saya agak sedikit. Di depan saya siapapun saya garap, tidak peduli anak saya sendiri. Kalau perlu saya sikat. Loh, jenderal harus berani ya. Oh, kiai harus berani. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gofu. To the point, ya. Yang sangat-sangat saya hormati Bapak-bapak rektor, para guru besar, pejabat pemerintah, tokoh lintas agama, besar suku. Thank you very much, especially for you this time. Masih kiai cara Inggris, Bu. Masih kiai ngerti alif Batak dong, so. Ya, saya senang. Saya dekat dengan beliaunya, uskup, kakinya rodo abu. Tak wara, nek kepingin waras rabio maneh. Tangannya begini tapi bokongnya begini. Mohon maaf uskup. Ono maning gojlok uskup nek kayak iki. Dan para tokoh agama yang lain saya hormati, pengusaha sudah keluarga besar kita. Ini ketemu saya berapa kali, Masya Allah. Nggak ngaji metingkang ya situ. Soalnya sikile gering-gering.
Umur swidak 5 gring-gring ae. Iki sila lan dukure kaya apa? Depan satu, Bu. Udah mau kalah. Jos. Ada kuncinya satu. Gini, wes Muhammad. Saya menemukan buku dari keluarga besar uskup, seorang pemimpin terkenal. Beliau seorang profesor juga, memuji 10 tokoh dunia. Oke. Derakan. Sugeng Gundul. Nggih. Monggo Jenderal. Mohon maaf, izin dahulu. Hati-hati di jalan. Terima kasih kehadirannya. Doakan jenderal kita sukses. Amin. Kalau sukses berarti selamat, berhasil dan seterusnya. Amin. Sukses. Niatil kabul. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Uskup, duduk saja Pak. Monggo. Tolong dibantu. Bismillah. Muka podium kecil akeh lek muka bojo kecil cepet. Lanjut. Selamat jalan Jenderal. Sukses, lancar. Oke. Wis ngadep rene, Bu. Ono jenderal ganteng delok ae. Sing ceramah iki yo ganteng. Santai nggih. Saya kasih hitungan matematik. Nggih. Ngajine sampai jam itu. Subuh. Lungguh sampai subuh, bojomu nganggur. Apa yang saya sampaikan, ibu ingin sukses, duit banyak, rumah tangga bahagia. Lihat Muhammad. Tadi saya sampaikan kepada saudara saya, Mr. Uskup, saya mendapatkan buku. Buku itu judulnya Kritik Tepung-Ketuk Mr. Muhammad. Tak cepat noy alon-alon kau urungnya gak ngerti. Ada 10 tokoh dunia yang dipuji oleh beliau. Padahal beliau belum muslim. Dari 10 tokoh dunia, firstly Ustaz, siapa yang dipuji pertama kali? Our Prophet Mr. Muhammad. Kok Muhammad yang dipuji dulu? Akhirnya dia terangkan, Muhammad ini bukan orang akademik. S1, S2, tidak. Bahkan baca tulis pun tidak bisa. Tapi sukses. Membawa ajaran disampaikan ke umat cukup dengan waktu 23 tahun merambah ke seluruh dunia. Tidak ada pimpinan seperti ini. Di mana rahasia kesuksesan dia? Nah, ibu ingin sukses? Gunakan power ini. Segala-galanya, termasuk Mujahid. Diponis oleh Prof. Munawar, ketua tim dokter kepresidenan. Waktu garap ring saya 2001, apa kata beliau? Kemampuan jantung Pak Kiai paling lama 7 tahun. Bisa cuma setahun, bisa cuma 2 bulan, bisa cuma 2 tahun, maksimal 7 tahun. Berarti 2008 out. Apa lantas yang saya sampaikan? Nasyukur ya Rabb. Saya bersyukur kepada in kana fa'atu dzalika ala ibtigha'i mardatik tawil umur bi rahmatika ya Allah. Kalau apa yang aku lakukan kau ridhoi,
Dan itu jalan yang benar. Saya tidak mati. Saya hidup, saya sukses, saya berhasil. Go. Tapi kalau langkah saya ke depan, jangan bilang sehari, semenit lebih jelek, matikan sekarang juga. Tidak usah hidup. Berani. Dunia wani tak fatihai. Sisa modal. Itu power, Pak. Muhammad sukses itu karena diberikan power yang namanya nur. Nur itu kekuatan Allah. Nur, Pak. Kalau kita roh Muhammad nur. Roh ini bagian potongan daripada nur. Semua makhluk di alam jagat termasuk roh. Dan beliau-beliau yang hadir ini diambilkan dari nur itu. Dikembangbiakkan oleh Allah. So'ubawa qabaila bersuku-suku bangsa beraneka ragam agama. Untuk apa? Hidup berdamai, hidup berdampingan, lita'arufu. Kita sebagai umat Islam memperhatikan nur ini. Maka segala sesuatu gerakan nur ini, gerakan power batin ini, Pak, ini Tuhan. Nur ini diambil, dijadikan roh manusia, maka roh itu adalah Tuhan, nur itu adalah Tuhan, bagian potongan kekuatan sepersekian persen dari kekuatan Tuhan di dalam situ. Mujahid bisa berdiri karena ada power yang menguatkan kaki saya bisa berdiri. Kaki kita geringgingan karena ada power yang gerakkan geringgingan. Mujahid bisa ngomong karena ada power yang menggerakkan mulut saya bisa bersuara, tangan saya bisa bergerak, mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, saya bisa melangkah, saya bisa berusaha, saya mendapatkan rezeki. Itu kesemuanya digerakkan oleh power Tuhan. Maka hidup gunakan power ini akan selamat. Tapi kehidupan manusia sekarang banyak tenggelam dengan rasional akal. Hidup itu diberikan dua power. Satu power kekuatan nur, satu power kekuatan akal. Akal diisi ilmu, nur diisi iman. Kita tandingkan, nggak ada tandingannya. Ya imbang. Akal banyak benturan, seberapapun ilmu yang Anda miliki. Maju ke bentur, mundur ke bentur, ke kanan hancur, ke kiri buyar. Anda mau kemana? Where will you go? Saya kasih contoh. Saat itu Muhammad SAW dipergokin seorang al-Gujun namanya Suraqah. Di desa namanya Kuba, jarak 6 kilo sebelum kota Madinah dari arah Mekah. Di mana Suraqah diberikan sayembara oleh orang kafir Quraisy. Kalau kamu bisa tangkap Muhammad hidup ataupun mati, kamu akan aku angkat jadi raja. Hiburan aku siapkan wanita tercantik negeri Arab 100. Lanang situ digadang wedok 1. Aku gak pikir, apa gak tugel. Bunyi aja dicecil-cecil. Ujungnya siapa kurang ajar. Masya Allah. Ya akhirnya nafsu, Pak. Muhammad dicari. Hampir putus asa. Sudah hampir balik ke Mekah. Di sore hari suasana kegelapan, lagi remang-remang. Ada bayangan hitam lagi goyang. Suraqah batin dalam hati. Bullshit Palestina. I hope it is Muhammad. Suraqah aslinya kuliah di Inggris. Siapa duduk di bawah pohon? Manil jalis taqwas sadra. Sopo lugu di sarembe. Begitu ditengok ternyata Muhammad. Begitu ketahuan Muhammad, pedang ditarik seret, mata pedang ditempelkan ke janggut Muhammad. Muhammad, you can stop me untuk kill me. Sopo wannya kata pateni on Muhammad. Man yamna'ni Abdul kaya Muhammad. Muhammad udah janggut begini. Mau apa? Melawan. Hancurlah. Gak bawa senjata. Face to face, berhadapan muka dengan muka.
Kondisi-kondisi seperti ini diceritakan Al-Quran biar kita memikir, apalah takilun, pikir itu. Maka seluruh historis dalam Al-Quran, kalau boleh saya katakan dalam Injil pun dan kitab-kitab Al-Quran, satu pun tidak ada yang masuk akal. Semua tidak masuk akal. Tapi manusia gak sadar bahwa Allah menyentuh batin kita. Nek wis aku gerak, wis ora ini barang gak iso, semua bisa. Gak ilmiah, gak rasional, gak masuk akal, gak mufakat. Itu kan ukuran otak. Kalau ukuran otak, Mujahid sudah mati jadi bangkai. Secara medis mati 2008. Sekarang sampai ceramah. Orang usia 81 ceramah keras. Ingin tahu. Jantung ring 8 setir sendiri. Saya setir sendiri. Kemacetan Gus di Sau Jajar, ambil pusing tropos dan jatuh tak uripi, pintu tak buka, cek roh Mujahid liwat kok gendeng. Akhirnya saya sampai sini kata orang gini ketemu wong gendeng, ya Allah kayak so parkir di ngarep nyompit wong iki kiai ini selipit itu kurang ajar. Masya Allah. Akhirnya nyampe di sini. Setiren tidak boleh, ceramah keras tidak boleh, tidur kurang 8 jam tidak boleh, sekolah tidak boleh, mati, tidak. Saya tidak mati. Saya kalau setiren pasti ngebut. Di tol kemarin lari berapa? 160, 150, istri bilang yang. Begitu Soroko pergi dengan tersipu malu, bertemulah dengan sosok orang. Kuaka keduduku, kopiai putih, gamis putih, selilit kuning ngarep rotok meledeh di lumbuni rotok meyek. Soroko, where are you? Sampai ke Gil Muhammad juga tegir. Kemana kau pergi? Bunuh Muhammad, pangkatmu raja. Balik. Sopo ini? Sinten itu? Iblis. Akhirnya balik. Radiasi gelombang yang diucap oleh Muhammad bergetar terus. Suraka mikir, saya tendang kuda dari belakang dengan kecepatan tinggi. Begitu Muhammad jatuh, aku tikam. Jibril laporan Gusti, aduh udah kurang ajar nih Jibril itu betul. Tuh Muhammad aja ditikam. Wis beres apa bre? Beres. Bumi meledak, kecepit. Loh begini terjadi sampai 3 kali. Setelah 3 kali terjadi, Suraka kata, Muhammad, siapa sebenarnya membela kau? Nek celarek tumpang sopo dukun. Karena Muhammad ditanya siapa yang bela kau Muhammad? Muhammad berkonsentrasi kontak dengan Tuhan. Tuhan perintahkan Jibril buat dawuh. Ayo mangkat tongkir marang kawula kudune Muhammad ditakoni dening Suraka. Ki sapa sing belani? Matur nggih nyuwun dawuh. Saderengipun mangkat badhe ngombe sekedhik Gusti. Ora eneng wedang ning ngene ora eneng. Botolnya saya tutupan kabeh, orang sokok dibungkus kertas, kaya ngopo nyedot kaya ini. Akhirnya turun Jibril mengatakan, Gol katakan, huwa yang ditanya Suraka, Allah siapa? Ahad. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah tempat berlindung dan jadi dalam yang lahu kufuwan ahad. Gara-gara kurang ajar Suraka, turun surat Al-Ikhlas. Yang menyelesaikan bukan Muhammad, Allah Pak. Dengan repot, nyambut gawe angel, rumah tangga ruwet, gampang, ojo stres. Allah tidak suka hambanya susah. Kenapa? Sudah disiapkan segalanya lengkap, komplit, tidak sempurna. Waladzi ja'alakum fil ardi jami'an. Ayo tidak cepat, alon-alon cerita kurang ngerti. Waladzi ja'alakum fil ardi jami'an. Allah itu ciptakan dunia ini indah, lengkap, sempurna. Sudah pakai,
cukuken kawinen ngungkunen gawaen. Lah enak. Allah sudah menyiapkan kayak begitu kok susah. Pangeran seneng apa seneng? Mulane wong sing susah-susahi pangeran apa seneng? Tuh masuk. Kok aku dadi pangeran tak tapuk kan. Cari pangeran tak cepak ismaris. Ngoceh lah ini. Tapuk bisa. Selamat malaikat kan duwe nafsu, kan duwe nafsu perot kabeh wong kang. Jangan. Iya. Saya di arah keluar Banyuwangi lewat pantai utara. Saya sebelum ceramah diberitahu sama panitia, Yai, di daerah Banyuwangi ini jangan pakai bahasa halus, sebab mereka terbiasa kasar. Kalau dihalus nggak masuk. Oke, saya bilang gitu. Apa saya bilang? Kalau manusia dikasih nasihat tidak bisa, itu manusia lebih jelek daripada pedes. Jadi elek-elek uang ya pedes itu. Soalnya yo ini. Rupanya ada yang kesinggung. Ada yang kesinggung, marah. Si marah pedes. Ada di daerah Watu nggak bisa didikan. Mana itu? Kampung mana? Pantai. Saya dicegat, dibegal dengan 3 orang. Pak Pedang senang. Turun! Ngomong saya naik ini. Bawa bulan nang cong aku yo lanang. Wani jegur laut wani ngelani cong. Motor tetap saya hidupi, lampu saya terangkan, baju jas saya taruh di atas kapal saya. Bunuh bocah itu. Kamu akan ketemu dengan saya di Mahkamah Hijau ya. Ayo, gak panik. Bunyi keringan. Rupanya kebelat ngoyo. Ya macam-macam mau baca ngaji.